Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Wijaya, NIM 2024 10 10 1066. Di sini saya akan menjelaskan routing yang sudah saya lakukan. Saya mengerjakan nomor 2 dan 3 karena NIM saya genap. Di nomor 2 ada routing RIP tetapi juga menggunakan basis IP static. Langsung saja, yang pertama kita membuat konfigurasinya kurang lebih seperti ini. Nah, setelah kita membuat seperti ini, hal yang pertama kita lakukan adalah menyeting IP router terlebih dahulu. Untuk router yang pertama ini dihubungkan FA0/0, maka di sini kita membuat sebuah konfigurasi. Nah, di sini saya menggunakan 1066. 66 ini NIM saya dan 10 ini bebas. Nah, ini gunanya untuk menghubungkan antara router dan switch. Sama dengan antara router dengan switch yang kedua, kita menggunakan 20.66, yaitu menggunakan Fast Ethernet 1/0. Seperti ini. Selanjutnya antara switch dan PC. Nah, ini kita setting terlebih dahulu antara dari PC ke switch. Kita menuju ke IP configuration, lalu menyeting secara manual karena statik menggunakan address IP 192.168 10 ini agar PC bisa terhubung dengan kabel yang bagian sini. Dia menggunakan 10. Lalu untuk default gateway-nya itu supaya PC bisa terhubung dengan router, kita menggunakan 1066 atau yang kabel ini. Jadi kurang lebih seperti ini. Lalu PC kedua sama. Nah, untuk mengecek apakah kedua PC ini sudah terhubung, bisa kita menggunakan pesan. Nah, sukses. Lanjut kepada switch yang kedua. Sama, kita menyeting PC-nya dengan menggunakan mode statik. Nah, di sini karena ini 20, maka IP address-nya harus 20 dan default gateway-nya menggunakan kabel ini. Nah, setelah semua yang kiri ini sudah disetting, lalu lanjut ke yang kanan. Hal yang sama dilakukan untuk menyeting satu persatu dan membuat sebuah IP baru dari router ke switch ini dan router ini ke switch yang nomor 3. Nah, lalu untuk routernya itu sendiri, kita menyetingnya juga dengan cara RIP ya, teman-teman. Ini di sini agar antara PC ini ke bagian PC di perusahaan yang kanan ini bisa terhubung dan hanya PC yang berhubungan saja yang bisa membacanya, maka kita membutuhkan setting RIP terlebih dahulu. Nah, RIP. Nah, sebelum ke RIP, mohon maaf, saya lupa untuk menjelaskan router ini dengan ini harus dihubungkan terlebih dahulu. Nah, bisa kita lihat seperti ini kurang lebih. Di sini ada serial 2/0 dan serial 2/0. Jadi kedua router ini dihubungkan oleh serial 2/0. Kita atur. Untuk yang router kiri kita menggunakan 1166. Itu hanya mempermudah saja, dan router yang kanan kita menggunakan 1165. Nah, kurang lebih seperti ini jadinya. Setelah itu kita menyeting RIP-nya agar antara PC di perusahaan kiri dan PC di perusahaan kanan itu yang menerima hanya PC yang bersangkutan saja. Nah, di sini kita memasukkan switch yang pertama, yaitu 1066. Kenapa ini 0? Karena kalau kita masukkan, sebentar,
misal kita remove ya. Kita masukkan 192.168.10.66. Maka yang keluar di sini titik yang belakang adalah 0, tetap angka yang belakang 0. Nah, kurang lebih seperti ini. Setelah ini dihubungkan dan dimasukkan, lalu kita memasukkan IP routernya, yaitu 192.168.11. Nah, setelah kita menyeting router yang sebelah kiri, lalu kita lompat ke router yang sebelah kanan. Kurang lebih RIP-nya hampir sama, namun hanya kabel switch yang berbeda. Di sini ada 30 dan 40, lalu kita setting sama. Nah, lalu di sini disebutkan bahwa hanya device tertentu saja dari perusahaan C dan D yang menerima. Setelah kita setting RIP-nya, bisa kita tes. Misal PC ini, PC 0 kita hubungkan, maaf. Misal PC 0 kita hubungkan ke PC 4. Nah, di sini ada tulisan sukses. PC 1 kita hubungkan ke PC 7. Sini juga ada tulisan sukses. Maka untuk yang nomor 2 sudah clear. Lalu lanjut ke nomor 3. Perusahaan E yang berdiri sendiri menggunakan dua basis yang setara, yaitu WAN dan LAN. Dan menggunakan DHCP server langsung dari router dan memiliki 50 klien, 30 berjarak 70 meter dan sisanya berjarak 400 meter. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah konfigurasinya. Sudah jadi ya teman-teman. Ini mengapa saya menggunakan dua switch? Karena switch itu maksimal untuk usernya hanya 24 dan ada satu yang usernya itu lebih dari 24, yaitu di sebelah kiri ini 30 dan di sebelah kanan 20. Lalu untuk langkah yang pertama tentunya kita menyeting statik terlebih dahulu antara router dan switch. Nah, ini kita setting di sini router 1 dan switch 1. Router ini dengan switch yang kiri ini menggunakan FA 0/0. Maka kita membuat sebuah IP di sini saya menggunakan 192.168.10.66. Nah, karena 66 ini NIM saya sama seperti yang sebelumnya. Setelah kita buat, lalu kita buat yang sebelah kanan. Di sini saya menggunakan yang 20 ya, teman-teman menggunakan 2066. Setelah itu untuk DHCP-nya itu kita menggunakan server ini. Nah, untuk DHCP itu sendiri kita menyeting IP address terlebih dahulu. Nah, di sini kita menghubungkan antara server ini menuju ke router dengan cara membuat sebuah IP baru untuk menghubungkan server kepada switch, lalu dari switch menuju ke router. Kurang lebih seperti ini. Saya menggunakan 10.1 dan 10.66 default gateway-nya. Sama dengan yang switch yang sebelah kanan, server yang sebelah kanan. Kita setting terlebih dahulu IP address-nya. Di sini saya menggunakan 20.1 supaya lebih mudah. Lalu dari server ke switch diteruskan menuju ke router itu menggunakan default gateway 2066. Nah, di sini ada tambahan, yaitu nah ini di DHCP ini
ketika belum disetting itu di sini tulisannya off. Nah, maka kita on-kan terlebih dahulu dan untuk server pool ini tidak perlu dirubah pun tidak apa-apa. Nah, untuk default gateway-nya bisa kita isi karena kita ada satu router. Start IP address-nya menggunakan eh, IP-nya dari server sendiri ya. Di sini saya menggunakan yang bagian akhir 2 supaya lebih mudah. Lalu jangan lupa untuk kita save. Nah, setelah itu DHCP yang bagian kiri itu sudah selesai. Lalu kita lanjut ke bagian kanan. Sama, kita membuka DHCP di servernya, lalu kita on-kan. Kita merubah bagian ini, start IP address-nya saya menggunakan 2 supaya lebih mudah. Setelah semuanya disetting, maka kita harus menyeting statik komputer yang terhubung. Itu secara satu persatu ya. Karena awal dari komputer semua ini adalah statik seperti ini, jadi kita rubah ke DHCP. Ini saya sudah merubah yang semuanya ya. Nah, ini DHCP, ini juga DHCP. Nah, setelah konfigurasinya selesai, maka di sini kita melakukan uji coba saja. Sebenarnya tidak perlu, cuman untuk memastikan bahwa konfigurasi ini sudah selesai. Misal kita menyampaikan pesan dari PC ini kepada PC bawah. Oh, kita delete terlebih dahulu supaya jelas ya. Dari PC 0 ke PC 9. Sukses. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan atau ada kata-kata yang sulit untuk dipahami juga mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.